Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian dapat terhibur. Kembali lagi bersama saya, Ayu Wardah Fauzia, di mana kita akan bahas alur sebuah film yang bersifat full spoiler. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan filmnya, berikan komentar terbaik kalian. Tanpa basa-basi, check this out. Oke semuanya, kali ini kita akan review film yang berjudul The Conjuring, Devil Made Me Do It. Dimana ini adalah kasus Ed dan Lauren yang diambil dari kisah nyata, dimana kasus kerasukan paling menyeramkan. Langsung saja kita masuk ke awal film, kita melihat Ed dan Lauren berada di dalam rumah bersama keluarga David Glezel, di mana mereka berdua berusaha membantu David yang sedang kerasukan roh jahat. David yang berada sendirian di dalam kamar, ada sesuatu yang mendatanginya, sehingga membuatnya untuk menyerang siapapun di hadapannya. Bahwa ada roh jahat yang sangat kuat dalam tubuh David. Segera mereka berusaha menyelamatkan David. Tiba-tiba, Lauren melihat sesuatu dalam bayangannya. Dan David semakin memberontak bahwa ada roh yang jahat di dalam tubuhnya. Sehingga menyerang Ed yang berada tepat di hadapannya. Seketika Arnie, kekasih sang kakak, berusaha menghentikan David dan membuat perjanjian baru, meminta roh yang jahat itu untuk meninggalkan David, lalu sebagai gantinya Arnie memberikan jiwanya. Lalu suasana pun menjadi tenang dan David kembali pulih. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya telah dibuat Arnie, dan hanya Ed lah yang mengetahuinya. Dan sayangnya Ed kini hanya mampu berbaring di dalam rumah sakit. Keluarga David mengira kalau ini semua sudah berakhir, padahal ini adalah awal yang akan berakhir sangat mengerikan. Dan Arnie kini mulai merasakan teror yang menghantuinya satu persatu hingga ia mulai depresi, sehingga membuat Arnie kerasukan dan membunuh teman kerjanya. Sehingga Arnie pun kini ditangkap oleh polisi. Ed dan Lauren yang berada di kantor polisi berusaha membantu Arnie agar bisa keluar dari masalah ini, sehingga meminta bantuan kepada pengacara untuk membantunya di pengadilan. Namun sayangnya kasus yang berat membuat pengacara kesulitan untuk membantu mereka. Dan dalam persidangan pun mereka harus kuat menerima kekalahan dan diberi kesempatan lagi untuk mencari bukti yang lainnya. Mereka yang berusaha membantu kini untuk memulai dari awal, di mana awal David mulai merasakan keanehan, di mana saat David dan keluarganya yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Saat David pertama kali diganggu roh jahat tepat berada di dalam kamar tidurnya. Ed yang merasa aneh melihat sesuatu di bawah karpet berusaha mencari tahu. Dan kini Lauren berusaha untuk masuk ke ruangan bawah tanah. Dan Lauren pun melihat sesuatu yang mengerikan tepat di bawah tempat tidur David. Yang tak lain adalah sebuah totem. Dan seseorang pasti telah meletakkan sesajen itu sehingga David menjadi tumbal. Ed dan Lauren yang melakukan langkah berikutnya dengan menyebar foto totem itu ke seluruh kantor polisi. Dan segera mereka mendatangi rumah seorang pendeta yang bernama Kessner, di mana diketahui kalau pendeta Kessner lah si pembuat totem itu. Lalu pendeta Kessner pun mengajak Ed dan Lauren untuk masuk ke ruangan rahasia miliknya. Lalu Arnie kembali dihantui oleh roh jahat yang dikirim si pemujaan setan dari suatu tempat. Kini
Ed menerima telepon kalau seorang detektif memiliki foto serupa dengan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk saling membantu. Ed dan Lauren mendapatkan bukti untuk pengadilan Arnie dan sebagai gantinya Lauren membantu untuk menemukan Jessica yang sempat menghilang 4 bulan lalu. Mereka langsung ke dalam hutan di mana diketahui terakhir kali Jessica berada di sana. Dan seketika Lauren melihat Jessica bersama sahabatnya. Lalu masuk ke dunia lain, kembali ke masa-masa saat sebelum terjadinya pembunuhan dan menghilangnya Jessica. Lauren yang tak sadarkan diri hingga berlari ke tepian jurang sehingga merasakan sesuatu ada yang menarik kakinya. Dan mayat Jessica pun ditemukan di kedalaman jurang, di mana Debbie bersama pastor berusaha melindungi Arnie, di mana roh jahat itu selalu menghantuinya kala Arnie sendirian. Di mana Lauren mulai menyadari kalau roh jahat itu tidak datang dengan sendirinya, bahwa sebenarnya ada yang memanggil roh jahat itu, sehingga Ed dan Lauren berusaha mencari tahu siapa orang tersebut melalui mayat Jessica, karena Jessica adalah salah satu tumbal dari totem itu, dan ternyata Lauren melihat segalanya dalam pandangannya. Seketika itu juga Lauren menghentikan upacara pesugihan itu dan segera kembali pulang, memeriksa semua berkas yang ada dan berharap menemukan sebuah bukti. Sayangnya seketika Ed jatuh pingsan. Saat tersadar, Ed langsung diserang oleh roh jahat dan melihat wanita pemuja setan itu berada di dalam rumahnya. Lalu Ed kembali sadar saat kala ia sedang ingin membunuh Lauren. Dan yang lebih terkejutnya mereka saat melihat ada bunga yang sudah layu. Dan ternyata di dalam vas bunga tersebut terdapat sebuah totem yang dikirim oleh si pemuja setan. Saat Ed tersadar bahwa tempat pemujaan setan itu berada dekat rumah pendeta Kessner, dan sayangnya Lauren sedang menuju ke sana untuk mencari tahu arti dari sebuah buku yang pernah mereka pinjam. Kini Lauren sadar kalau wanita pemuja setan itu adalah anak dari pastor Kessner. Ed yang tahu kalau Lauren sedang dalam bahaya berusaha menyusulnya dan segera meminta bantuan untuk menyelamatkan Lauren. Di sisi lain, Debbie bersama pastor berusaha untuk melindungi Arnie dari percobaan bunuh dirinya. Kini pastor Kessner memberitahu di mana altar tersebut. Dan saat Lauren berada di dalam ruangan bawah tanah, wanita itu kembali menemui ayahnya. Dengan rasa kecewa, seketika membunuh ayah kandungnya sendiri. Akhirnya Lauren menemukan altarnya dan berusaha menghancurkan altar itu. Ketika Lauren diserang oleh wanita itu dan berusaha untuk membunuhnya. Dan akhirnya Lauren dapat melarikan diri. Dan kini Ed berhasil masuk ke dalam ruangan bawah tanah, berusaha untuk menyelamatkan Lauren, dan malah bertemu dengan wanita si pemuja setan itu yang menyamar sebagai Lauren, sehingga membius Ed agar membunuh siapa saja yang ia temui. Lalu wanita itu kembali melakukan ritualnya untuk menumbalkan jiwa Arnie. Dan Arnie seketika kerasukan, berusaha melepaskan borgol di tangannya dan kembali berusaha untuk bunuh diri. Ed yang menyerang apa saja di hadapannya secara membabi buta seketika menghancurkan altarnya. Seketika Arnie mulai sadar dan kembali pulih. Disusulnya Ed yang telah sadar, si wanita pemuja setan itu kembali mendatangi mereka berdua.
Dan kutukan itu pun kembali menyerang si wanita itu. Dia yang sudah melakukan perjanjian setan dan kini gagal memberikan tumbal, sekarang roh jahat itu kembali mengambil jiwanya. Dan film pun berakhir dengan selamatnya mereka semua. Entah kenapa banyak orang-orang yang melakukan persekutuan dengan setan dengan imbalan berbagai macam. Ingin menjadi lebih kuat, menjadi lebih kaya, bahkan ingin menjadi lebih menarik dengan nyawa sebagai taruhannya. Semoga kita semua dapat dilindungi dari segala hal-hal yang buruk dan tetap sehat selalu. Dan dapat bertemu kembali di video berikutnya. Semoga kita semua diberi perlindungan, kesehatan, serta dipermudahkan segala urusannya dan diberi rezeki yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.